Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau bahas tentang smartphone 1,5 juta Infinix yang punya RAM besar ya, 8 GB dengan storage 128. Memang harganya nggak ngotak banget. Tapi apakah sebagus itu? Yuk kita mulai bahas, dan ini sudah direkam dengan kamera depannya. Silahkan di komen ya, gambar dan juga audionya. Ini malam hari, udah mau jam 7 malam, cuma pakai satu lampu, dua lampu rumah. Gimana? Bagus nggak? Kabarnya handphone ini sempat goib ya. Kalau lihat harga resminya, yang 1,5 juta kurang 1.000 udah dapat RAM 8 GB dan storage 128 GB, bisa dimengerti sih. Apalagi di Versalnya ini masih ada diskon lagi tambahan Rp50.000. Dan apalagi memang banyak ya penjual ponsel yang ambil barang promo di online buat dijual kembali baik secara offline maupun online lagi. Sing penting ya cuan. Dan saya sudah pakai beberapa hari smartphone ini, so far so good lah ya. Karena di level harganya, ini bahkan sudah pakai fingerprint scanner di tombol powernya. Dan responsif juga hasilnya, gegas serta akurat ya, memindai sidik jari saya. Jadinya tiap mau pakai praktis banget, tinggal buka kuncinya dengan jempol saja. Sementara highlight speknya sendiri seperti ini, dia pakai prosesor MediaTek Helio G37, bukan prosesor baru memang. Kemudian layarnya 6,6 inci HD Plus dengan refresh rate 90 Hz dan juga punya dual kamera di belakang dengan resolusi utamanya di 50 megapiksel. Sementara kamera depannya memang hanya 5 megapiksel saja dan baterainya 5000 mAh dengan charging 10 watt ya, termasuk charger bawaannya yang memang hanya support 10 watt juga. Desainnya ini sudah frame kotak kekinian, tepiannya ya sudah seperti smartphone zaman now lah ya. Tahun-tahun ini lagi banyak banget yang ngeluarin smartphone dengan desain kotak seperti ini. Cuma back covernya glossy banget dengan potongan arsiran yang berbeda seperti ini. Rada keramaian sih buat saya, bikin pusing liatnya, tapi nggak tahu kalau warna selain hitam apakah kayak gini juga. Ya kalau boleh prefer saya lebih suka yang matte, tapi buat level harganya saya nggak bisa komplain banyak ya. Segini udah kece loh desainnya. Feels-nya juga cukup solid, walaupun ya rata-rata HP di kelas 1,5 juta rupiah ya. Dan drop notch di layar juga saya rasa bisa dimaklumi untuk smartphone harga 1,5 juta rupiah. Tapi yang jelas ini sudah pakai port Type-C ya buat ngecasnya, meskipun sekali lagi maksimal 10 watt. Sudah saya coba dengan charger power delivery yang 100 watt, tetap masuknya 10 watt saja. Dan sepertinya masih wajar juga kalau smartphone level harga segini masih punya jack audio 3,5 mm ya. Satu yang disayangkan, smartphone ini masih berbasis Android 12, padahal kan rilis di tahun 2023. Ada update beberapa kali, tapi sepertinya hanya bug fix dan pembaruan keamanan. Sehingga saat ini posisinya di security update 5 April 2023. Jadi udah lumayan kekinian sebetulnya. Dan juga punya fitur memfusion alias virtual RAM juga. Bisa pilih 3, 5, atau 8 GB. Rasanya bagi saya 8 GB RAM fisik aja udah cukup ya, nggak usah ditambahin memfusion lagi. Kenapa? Karena pas tes storage benchmark di Antutu, skornya itu hanya 11 ribuan saja, alias pakai eMMC ya. Nah, jadi virtual RAM itu menurut saya secara I/O speed bakal kurang gegas. Jadi kalau saya lebih pilih matikan saja memfusionnya dan pakai RAM fisikalnya saja yang sudah 8 GB ya, yang mana buat level harganya ini mencengangkan sih. Nah, sementara untuk skor benchmark performa keseluruhannya ini mencapai angka 134 ribuan. Yang lagi-lagi rasanya lumayan banget loh, handphone 1,5 juta dapat skor Antutu segini. Saya pede jadinya buat main PUBG Mobile, apalagi setelah kemarin PUBG Mobile lancar di smartphone dengan Helio G36 dan RAM 3 GB. Apalagi di ini ya, di smartphone yang RAM 8 GB. Walau settingan grafisnya tetap mentoknya di balance medium, dan saya mainnya tetap di smooth medium saja. Yang jelas, main di Erangel, saya sempat chicken dinner karena memang timnya jago-jago, jadi kelihatan gitu ya setengah jam ini bisa ngejar performanya tanpa panas berlebih, tanpa nge-lag yang kerasa, nggak signifikan gitu ya lagnya selama setengah jam itu kan main di Erangel sampai habis kan. Jadinya buat anak muda yang main gamenya sesekali aja, nggak berat-berat banget juga, ini bisa banget dipertimbangkan ya. 1,5 juta rupiah sudah dapat RAM 8 GB dan storage 128.
Mungkin urusan kamera, meski battery life nggak saya ukur karena saya hanya pakai sesekali saja pas butuh Instagraman, foto-foto buat stok sampel, dan main game. Yang saya rasakan, loudspeakernya ini nih yang kurang powerful. Outputnya memang mono, tapi bukan itu masalahnya. Lebih karena sepertinya Infinix nggak mau maksain powernya kencang-kencang banget, takut jadi cempreng atau sember. Dan kayak gini nih suaranya. Terakhir kita bahas soal kameranya ya, yang kelihatan kayak ada 3 ini padahal hanya 2. Yang satu adalah LED flash dan yang kedua itu lensanya hanya buat AI, resolusinya hanya 0,08 megapiksel alias QVGA. Sementara resolusi kamera utamanya 50 megapiksel. Ya, kamu nggak salah dengar, 50 megapiksel. Hasilnya sesuai sih sama harganya ya, handphone 1,5 jutaan, tapi memang hasilnya itu cenderung dibuat bright juga. Tone warnanya natural, nggak terlalu pekat, cuma sering misfokus dan detail kerasa rada kurang gitu. Nah kalau lihat handphone Transsion Group yang lain yang sudah bisa memaksimalkan sensor 50 megapikselnya, ada kemungkinan ini adalah keterbatasan dari ISP yang dimiliki sama Helio G36 dalam memproses hasil gambar. Kemudian juga tidak ada night mode di smartphone ini, walau kamera belakangnya cukup bagus ternyata ya di low lights tanpa memperlambat rana. Kamera depan sih kepayahan ya, kalau low light sensornya kan kecil ya, 5 megapiksel, jadi rasanya cukup buat dipakai komunikasi aja, video call ya. Sementara video dia bisa rekam Full HD 30 fps depan belakang. Kalau lagi-lagi stabilisasi videonya terasa minim, ya wajar ya buat level harganya dan SoC yang dipakai. Sisanya di smartphone ini kameranya itu ada mode portrait, slow motion, time-lapse, dan panorama. Seperti biasa, sampel lengkap kameranya ini bakal muncul di akhir video ya. Infinix Hot 30i ini banyak dijual di toko online seharga 1,65 jutaan sekarang ya. Rada naik memang dari harga resminya. Sebetulnya masih bisa direkomendasikan buat harganya ini karena memorinya besar, RAM 8GB sekali lagi dengan storage 128 di harga segini loh. Plus slot micro SD yang dedicated dan layarnya juga besar ya, serta warnanya juga oke. Kemudian ada biometric, fingerprint scanner yang ada di tombol power ini sangat kepakai buat saya biar enak pakainya ya. Begitu mau pakai tinggal buka, tempelkan jempol. Ini adalah salah satu hal yang biasanya bikin malas kalau saya harus unlock smartphone pakai PIN terus. Nah ini di level harga 1,5 juta, face unlock ada, fingerprint ada, dan tergolong cepat. Overall juga performanya masih bisa dibilang cukup tegas ya buat apa yang dibanderolkan jadi harganya. Meski catat, mungkin hal ini bisa mengganjal kamu di mana yang pertama adalah speakernya yang masih mono dan powernya tergolong medium rada rendah malah ya. Kemudian masih Android 12 dan chargingnya ngepas banget di 10 watt saja. Serta mungkin harus berebutan buat bisa dapetin harga resminya ini. Ya mudah-mudahan kalau peminatnya banyak, Infinix bisa kasih stok melimpah, update gitu ya, opname stok. Biar semua bisa kebagian di harga 1,5 juta rupiah saja. Jangan lupa ini back covernya gampang kotor juga ya. Ini adalah salah satu back cover yang menurut saya rada susah buat ditampilkan di kamera. Paling itu saja yang bisa saya share soal ponsel yang cukup fenomenal ini, karena sempat disebut sebagai goib lagi nih. Sekarang sudah muncul banyak di harga yang sedikit lebih mahal ya. Oke, silakan disimak sampel hasil kameranya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's
Nah, kalau ini adalah contoh perekaman audionya di dalam ruangan ya. Silahkan disimak. Cimahi lagi gerah-gerahnya. Kayak gini. Mungkin warnanya rada kurang natural karena ada cahaya ungu ke arah wajah saya. Silahkan disimak lagi. Karena ini kan memang resolusi sensor kamera depannya hanya 5 megapiksel ya. Tapi untuk audio gimana? Bagus nggak?